Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4111. 80 juta dolar yang dijanjikan Finlay kepada keluarga Iga akan diunduh dalam 2 tahapan. Bayar uang muka 50% terlebih dahulu, dan 50% sisanya setelah tugas selesai diselesaikan. Selain itu, Finlay juga berjanji bahwa jika seseorang meninggal, setiap orang akan diberikan tambahan uang pensiun sebesar 2 juta dolar. Untuk memastikan kelancaran misi, Hattori Hanzo mengutus putra satu-satunya, Hattori Kazuo. Kali ini, dia secara khusus meminta Hattori Kazuo untuk memimpin tim ke Amerika Serikat untuk menyelesaikan misi. Dan untuk memastikan kelancaran penyelesaian misi dan pengembalian kemenangan sebanyak mungkin. Untuk alasan ini, dia secara khusus memanggil Kazuo ke ruang kerjanya. Setelah memahami tentang masalah, dia mengatakan kepadanya, "Kazuo, kamu pilih 7 orang cakap. Pergi ke Amerika Serikat secepat mungkin." Kazuo berkata dengan prihatin, "Ayah, kami telah bersumpah setia kepada keluarga Ito. Kita harus melaporkan masalah ini ke keluarga Ito terlebih dahulu, dan juga untuk persetujuan. Kalau tidak, jika mereka tahu kita bertindak tanpa izin, saya khawatir akan ada beberapa masalah." Hanzo mengulurkan tangannya, dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir tentang keluarga Ito. Orang-orang keluarga Ito sama sekali memandang rendah kita Ninja Iga. Kita bersumpah setia kepada mereka begitu lama, tapi mereka hanya menggunakan kita saat pergi ke Gunung Winteri keluarga Wade untuk menghadapi Istana Wanlong. Selain itu, kami tidak pernah direkrut lagi. Ini jelas untuk membiarkan Ninja Iga duduk di bangku. Kalau ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan mati kelaparan." Hanzo berkata dengan ekspresi kesal. "Nanako Ito yang disebut Yamato Nadeshiko, menurut saya bukanlah orang yang baik. Ketika dia berangkat ke Tiongkok saat itu, dia tidak pernah memberitahu kita tentang musuh yang akan kita hadapi. Kita tidak tahu sampai kita tiba di Gunung Winteri bahwa musuh kita ternyata adalah Istana Wanlong yang terkenal. Ini jelas menipu kita untuk mati." Kazuo buru-buru berkata, "Ayah, kamu tidak harus memahami masalah ini seperti itu. Kamu juga melihat kekuatan Tuan Muda Wade yang tak terbendung di Gunung Winteri waktu itu. Dan Nona Ito adalah orang kepercayaannya. Nona Ito pasti memiliki pemahaman tentang kekuatan. Nona Ito memberi kita tanda bahwa kita akan pergi ke Gunung Winteri hari itu. Kemungkinan besar Nona Ito tahu bahwa Tuan Muda Wade pasti akan menang. Dan dia hanya meminta kami untuk memasak di bidang pribadi." Hanzo memancarkan dingin. "Ngomong-ngomong, wanita itu menyembunyikannya dari kita. Kejadian ini sungguh tidak membahagiakan." Mengatakan itu, Hanzo memandang Kazuo, dan berkata dengan sangat serius, "Kazuo, kamu harus tahu bahwa keluarga teratas di negara ini bukan lagi era konfrontasi 3 kaki. Ketika 3 kaki berdiri bersama, ketiga keluarga saling menahan, menjaga satu sama lain, dan saling mengincar, yang akan mencerminkan pentingnya ninja kita. Tapi sekarang, keluarga Ito yang tertawa terakhir, melihat seluruh Jepang, kecuali Yamaguchi Gumi, tidak ada yang menjadi dari keluarga Ito. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin keluarga Ito membutuhkan ninja? Terlebih lagi, sekarang 4 keluarga ninja besar semuanya setia kepada keluarga Ito. Dan keluarga Ito pada dasarnya tidak lagi membutuhkan ninja. Hal ini menyebabkan kesulitan keuangan semua orang. Jika hal ini terus berlanjut, semua orang akan mati kelaparan. Jika tidak ada seseorang yang membayar ninja, ninja-ninja akan binasa. Kita tidak bisa mengajukan subsidi dari pemerintah Jepang untuk mengubah ninja menjadi warisan budaya tak benda. Kalau begitu, kalian keturunan ninja hebat harus tinggal di tempat wisata setiap hari dan mendapatkan uang dengan melakukan ninjutsu untuk turis. Kalau begitu, bagaimana kita bisa membahas nenek moyang kita?" Kazuo terdiam sesaat. Apa yang dikatakan ayahnya memang ditolak. Profesi ninja sudah sangat terpinggirkan di masyarakat modern. Tetapi alasan masih bisa bertahan adalah karena ada keluarga besar yang bersedia membayar. Bab 4112.
Profesi ninja akan kehilangan tanah untuk bertahan hidup begitu keluarga besar tidak lagi membayar ninja. Oleh karena itu, keluarga Iga saat ini harus mandiri. Memikirkan hal ini, ekspresi menjadi serius. Dia membungkuk dan berkata, "Ayah, aku mengerti pikiranmu. Yakinlah, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas ini." Hanzo mengangguk puas dan berkata, "Kazuo, kamu harus berhati-hati dan tidak menonjolkan diri di Amerika Serikat. Saat kamu memasuki negara itu, jangan gunakan identitas aslimu. Dan jangan sampai keluarga Ito tahu." Berbicara tentang ini, Hanzo berkata lagi, "Saya ingin kamu pergi ke Amerika Serikat sekalian memeriksa situasi di sana. Lingkungan hidup ninja di Jepang sudah sangat buruk. Amerika Serikat pasti akan jauh lebih baik. Jika sesuai, sebaiknya kita membawa seluruh keluarga Iga ke Amerika." Pindah ke Amerika. Kazuo membelalakkan matanya dan berkata, "Ayah, situasi di Amerika Serikat sangat rumit. Geng-geng lokalnya rumit. Dan geng-geng imigran Eropa, Afrika, dan Asia juga sangat kuat dan tangguh. Perkembangan senjata di Amerika Serikat juga tinggi. Keunggulan ninja kita akan sangat berkurang di Amerika Serikat." "Tidak." Hanzo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Semua orang menggunakan senjata untuk menyelesaikan masalah, yang akan mencerminkan keunggulan unik ninja kita. Jika tidak, majikan di Amerika Serikat tidak akan menghabiskan harga sebesar ini memanggil kita. Ini membuktikan bahwa pasti ada pasar dan permintaan ninja di Amerika Serikat. Setelah kamu tiba di Amerika Serikat, kamu dapat melihat baik-baik dan mengambil keputusan." Kazuo mengangguk dengan hormat. "Oke ayah, saya mengerti." Sejak Charlie setuju untuk menemani Queen makan malam amal, dia telah memikirkan alasan apa yang harus dia gunakan kepada Claire. Karena dia akan menemani Queen ke pesta makan malam pada tanggal 11 dan juga berjanji kepada Queen untuk pergi ke New York dan Boston untuk mendukung masing-masing pada tanggal 15 dan 17. Konsernya sederhana. Lagi pula, istrinya Claire juga sangat menyukai Queen. Jika dia mengajaknya ke konser, istrinya pasti akan sangat bersemangat. Penyelesaiannya terletak pada bagaimana menjelaskan kepada istrinya tentang pergi ke New York sendirian pada tanggal 11. Tepat ketika Charlie masih memikirkan kata-kata, Claire dengan senang hati mengatakan kepadanya, "Suamiku, Queen akan datang ke Amerika. Kita tonton konsernya." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kamu baru tahu?" "Itu benar," Claire berkata. "Aku sibuk dengan pelatihan selama beberapa hari terakhir. Saya jarang memperhatikan berita-berita ini. Aku baru tahu hari ini saat melihat posternya di sekolah." Saat dia mengatakan itu, Claire melanjutkan dengan penuh semangat, "Suamiku, Queen akan mengadakan konser di New York tanggal 15 dan Boston tanggal 17. Boston yang paling dekat dengan kita. Bisakah kamu menemaniku menontonnya?" Charlie mengikuti kata-katanya dan berkata sambil tersenyum, "Kalau kamu ingin menonton, kamu sebaiknya pergi ke kedua konsernya." "Ah," Claire berkata dengan heran, "terlalu rakus pergi ke kedua konsernya. Dan tiketnya pasti tidak mudah dibeli, terutama yang di New York. New York memiliki populasi besar dan banyak orang kaya. Diperkirakan akan sulit mendapatkan tiket. Boston mungkin lebih mudah." Charlie tersenyum dan berkata, "Oh, keberuntunganmu sangat bagus. Tim Queen sudah mengatakan bahwa mereka ingin aku pergi ke New York untuk memeriksa Feng Shui tempat konser New York. Saya ragu apakah akan setuju. Karena kamu ingin melihat konsernya, aku bisa membantu kamu mendapatkan tiket dua konser ini." Bab 4113. "Benarkah?" Mendengar kata-kata Charlie, Claire bertanya dengan sangat terkejut, "Suamiku, tim Queen benar-benar ingin mengundangmu ke New York untuk melihat Feng Shui." Charlie mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tentu saja, saya adalah Master Wade yang terkenal. Mereka awalnya mengira saya berada di Tiongkok, dan khawatir saya tidak bisa datang. Siapa yang tahu saya kebetulan ada di Amerika dan tidak jauh. Mereka meminta saya pergi ke sana." Meskipun Claire sangat bersemangat, dia juga bertanya dengan ragu, "Suamiku, kamu menunjukkan Feng Shui untuk konser?" Charlie berkata sambil tersenyum, "Feng Shui adalah hal terpenting dalam industri hiburan. Perusahaan penyelenggara harus melakukan pekerjaan dengan baik dalam tata letak Feng Shui.
Juga upacara peluncuran harus diadakan sebelum dimulainya film dan drama TV, tur konser, dan lainnya. Untuk memastikan kelancaran pertunjukan selanjutnya, di acara pertama, harus melakukan banyak pekerjaan pada Feng Shui. Mulai upacara pembukaan. Untuk memulai dengan baik, faktanya, Charlie tidak tahu apakah penyanyi itu akan memerlukan Feng Shui sebelum konser atau tidak. Tapi saat ini dia hanya bisa menggunakan alasan melihat Feng Shui untuk menghilangkan keraguan Claire. Claire benar-benar tidak ragu. Dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, suamiku, kamu harus membantu Nona Golding melihat dengan baik." Tur konsernya ini adalah tur terakhir sebelum dia secara permanen berhenti dari industri hiburan. Itu sangat penting. Seharusnya tidak ada penyesalan. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. "Jangan khawatir istriku. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka meningkatkan Feng Shui mereka." Charlie berkata lagi, "Ngomong-ngomong, istriku, aku tidak lama pergi ke New York untuk melihat Feng Shui. Aku akan pergi sakit hari tanggal 11. Seharusnya bisa kembali di malam hari." Claire bertanya kepadanya, "Apa yang tidak terlalu melelahkan langsung kembali malam hari? Kamu harus mengemudi selama 3 jam. Kalau sudah malam, sebaiknya beristirahat di New York 1 malam." Claire mempercayai Charlie 100%. Dia tidak memiliki tindakan pencegahan apapun. Namun, Charlie tidak berencana bermalam di New York. Dia bisa naik helikopter bolak-balik. Dia bisa mengulur waktu lagi. 2 hari kemudian, Kazuo dari keluarga Iga, bersama dengan 7 ninja kuat tiba di New York. Setelah mereka tiba di New York, mereka check-in di Palace Hotel sesuai permintaan Finlay. Mereka check-in dengan lancar. Kazuo menerima telepon dari majikannya, Finlay. Di telepon, Finlay meminta untuk segera membawa seseorang ke gedung perjamuan hotel. Kazuo mengira majikan sedang mengadakan perjamuan untuk menyambut mereka. Namun saat pertama kali mereka tiba di gedung perjamuan, mereka pemberitahuan melihat penutupan bisnis ditempatkan di pintu masuk gedung perjamuan. Pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa ruang perjamuan Palace Hotel ditutup sementara karena kerusakan pada sistem ventilasi udara segar. Di mata semua orang, tentu saja perangkat keras hotel bermasalah dan perlu diperbaiki. Jadi tidak ada yang peduli. Tepat ketika Kazuo terkejut, seorang pemuda Asia keluar, menatap Kazuo dan bertanya, "Apakah ini Tuan Hattori dari Jepang?" Kazuo langsung membungkuk dan berkata, "Benar, ini aku." Pihak lain mengangguk dan berkata, "Tolong ikuti saya." Bab 4114. Kazuo dan 8 orang mengikuti pemuda itu ke gedung tabungan. Saat ini, di gedung perjamuan, bahkan tidak ada bayangan seorang staf pun, apalagi ada yang melakukan perawatan. Pemuda itu memimpin mereka melewati aula komunikasi besar, lalu melewati beberapa ruang kosong dengan pintu terbuka, dan akhirnya berhenti di pintu tertutup sebuah ruang. Pemuda itu mengetuk pintu dan berkata, "Tuan George, Tuan Hattori dan yang lainnya sudah di sini." Di dalam ruangan, Finlay berkata dengan lantang, "Silakan masuk." Pemuda itu segera membuka pintu dan berkata kepada Kazuo, "Tuan Hattori, silakan." Kazuo melihat Finlay di ruangan saat ini. Sebelum hari ini, dia tidak mengenal Finlay, juga tidak pernah melihat laporan tentang dia di media manapun. Dia sangat ingin tahu tentang Finlay di depannya. Namun, dia tidak terlalu memandang Finlay, tetapi berkata dengan sangat hormat, "Tuan George, halo, saya Kazuo Hattori, Ninja Ija, putra Hanzo Hattori." Finlay mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Tuan Hattori, saya sudah lama mengagumi nama Ninja Iga Anda. Akhirnya bisa bertemu dengan Anda hari ini." Kazuo membungkuk dan berkata, "Tuan George, Anda terlalu menyanjung." Finlay tersenyum sedikit, memandang Kazuo, lalu berkata dengan serius, "Tuan Hattori, saya tidak akan sopan lagi kepada Anda. Kita langsung ke intinya. Saya mengundang Anda ke New York untuk membantu saya mengungkapkan seseorang." Kazuo segera berkata dengan lantang, "Tuan George, jangan khawatir. Ada pepatah lama di Tiongkok, ambil uang orang untuk menghilangkan bencana bagi orang lain. Kami Ninja Iga selalu melakukan ini." Setelah mengatakan itu, Kazuo berkata lagi, "Namun, saya masih membutuhkan beberapa petunjuk lebih rinci dari Anda,
Tuan George. Seperti siapa dan di mana orang itu harus diculik, agar saya bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut dan merencanakan rencana tindakan. Tidak perlu repot. Finlay menggelengkan kepalanya dan tersenyum, memutar tangannya dan berkata, dalam waktu 3 hari, malam tanggal 11, akan ada makan malam amal di sini. Target yang harus kamu culik akan diatur di ruang ini. Setidaknya akan ada 4 pengawal yang menjaga. Sedangkan untuk ruangan, hanya ada target dan rombongannya. Dan yang harus kamu lakukan adalah membunuh semua pengawal di luar dengan senyap terlebih dahulu. Lalu bunuh semua orang di ruangan ini kecuali target. Setelah itu, kamu pindahkan pengawal tubuh ke dalam ruangan. Lalu bawa target diam-diam dari sini. Finlay berkata, ngomong-ngomong, kamu bisa membuat target pingsan. Tapi harus membiarkan dia tetap hidup. Kamu tidak boleh membuatnya terluka. Kazuo melihat sekeliling dan berkata, Tuan George, tidak ada jendela di ruangan ini. Jika harus melakukan sesuatu di dalam dan membawa orang pergi, kami mungkin hanya memiliki saluran berukuran sebagai satu-satunya solusi. Bisakah saya melihat desain cetak biru? Finlay menahannya dan berkata, kamu tidak perlu bersusah payah melewati umur yang panjang. Saya akan memberikan informasi rinci tentang seorang pria. Nama pria itu Fisher Charles. Dia pengawas di sini. Temukan kesempatan untuk mengulik semua anggota keluarganya dan paksa dia membawamu ke tempat persahabatan. Lalu Finlay memberitahu Kazuo rencana kasarnya, setelah melakukan pemotongan yang sesuai. Setelah mendengarkan, Kazuo sedikit terkejut, namun dia masih mengangguk ringan dan berkata, saya mengerti prosesnya. Pertama-tama culik keluarga Fisher dan minta Fisher mengatur agar kami bekerja sebagai pelayan di ruang komunikasi pada tanggal 11. Kemudian bawa target pergi dari sini. Setelah menyerahkan target kepadamu di dermaga, kami akan meninggalkan New York dengan kapal. Finlay mengangguk puas. Benar, itu saja. Finlay berkata lagi, kamu harus membiasakan diri dengan lingkungan di sini terlebih dahulu. Dan pelajari cara membunuh orang, cara mengirimkan orang keluar, dan cara memastikan tidak ada suara. Anda butuh sesuatu? Tanyakan padaku. Bab 4115. Setelah Kazuo mengamati ruangan secara menyeluruh, pikiran pertama yang muncul di benak saya adalah bahwa tugas ini tampak terlalu sederhana. Tugas mereka saat membantu Yoshito Matsumoto menculik Jami dan Sophie Schultz jauh lebih sulit dari ini. Saat itu, dia diam-diam membunuh semua pengikut keluarga Schultz, lalu membawa kakak beradik Schultz menjauh dari puluhan lantai gedung bertingkat. Secara keseluruhan, misi ini jauh lebih sederhana daripada yang sebenarnya. Kazuo juga ikut serta dalam aksi menculik Jami dan Sophie. Namun setelah misinya berhasil, dia tidak membawa kakak beradik itu ke ibu kota. Oleh karena itu, di matanya, kesulitan teknis tugas ini tidak tinggi. Setelah mengamati situasi secara keseluruhan, Kazuo bertanya kepada Finlay, Tuan George, bisakah Anda mengungkapkan beberapa informasi tentang orang yang menjadi target? Finlay berkata dengan ringan, kamu belum perlu mengetahui identitas target. Aku akan bertemu pada tanggal 11. Menurut rencana Finlay, masalah mengundang Queen ke makan malam amal harus dirahasiakan. Bahkan saat berkomunikasi dengan Queen, dia diundang untuk hadir sebagai tamu misterius. Ini untuk menambah misteri makan malam amal, dan juga memastikan Queen tidak diikuti dan diganggu oleh media dan penggemar saat dia datang. Setelah Queen tiba, staf yang telah diatur akan langsung membawa dia dan rombongannya ke ruang tunggu. Juga menyiapkan lorong untuk tamu VIP, sehingga iring-iringan mobil Queen dapat berhenti langsung di halaman belakang, dan langsung ke ruang tunggu dari pintu belakang. Dengan cara itu, bahkan anggota Kamar Dagang Cina New York yang menghadiri makan malam amal tidak tahu bahwa Queen yang terkenal akan bersama mereka di bawah satu atap. Oleh karena itu, semakin mustahil bagi Finlay untuk memberitahu Kazuo target penculikan. Terlebih lagi, yang tidak diketahui Finlay adalah bahwa Kazuo mengenal Queen. Dia juga sangat menyukai karya Queen. Dia bisa dianggap sebagai penggemar setia Queen. Tidak hanya itu, Kazuo melihat Queen muncul di samping Charlie di Gunung Winteri saat itu. Jika dia tahu bahwa target penculikan kali ini adalah Queen, dia pasti akan segera meninggalkan Amerika Serikat tanpa mengungkapkan kata pun.
Kazuo yang tidak tahu apa-apa melihat Finlay tidak mau mengungkapkan informasi target. Dia berhenti bertanya dan mengubah topik pembicaraan. Dia bertanya hal lain. Ngomong-ngomong, Tuan George, apa latar belakang yang lain? Apakah ada ninja atau master seni bela diri Cina yang lain? Tidak, Finlay menjawab dengan tegas. Pengawalnya semuanya dari perusahaan keamanan di Amerika Serikat. Mereka pada dasarnya pensiunan pasukan khusus dan polisi khusus AS. Kazuo sedikit mengangguk. Kekuatan keseluruhan ninja Iga dianggap yang tertinggi di antara 4 keluarga ninja besar di Jepang. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dia takuti sebenarnya adalah para master seni bela diri Tiongkok. Di masa lalu, dia tidak terlalu memperhatikan master seni bela diri Tiongkok. Baru setelah melihat kekuatan Charlie dengan matanya sendiri di Gunung Winteri, dia menyadari pada saat itu bahwa ninjutsu Jepang tidak sepadan di depan seni bela diri Tiongkok. Setelah memastikan bahwa tidak ada kemungkinan master seni bela diri di sekitar target, satu-satunya kekhawatiran di hati Kazuo sudah hilang. Menurutnya, dia dapat dengan mudah menyelesaikan tugas ini dan pulang dengan penuh kemenangan. Pada hari kedua setelah Kazuo memimpin Ninja Iga di New York, Queen dan tim konser yang berjumlah lebih dari 100 orang tiba di New York dengan pesawat sewaan. Untuk sementara, antusiasme orang Tionghoa di seluruh Amerika Serikat tinggi. Banyak penggemar di Amerika Serikat sangat bersemangat. Saat pesawat mendarat di JFK, ribuan penggemar pergi ke bandara untuk menyambut mereka. Saking hebohnya, sempat menimbulkan kekacauan lalu lintas dan berbelok di bandara. Butuh waktu 40 menit berkendara dari Bandara Kennedy ke Shangri-La International Hotel di New York tempat Queen menginap. Namun, karena fanatisme para penggemar, Queen membutuhkan waktu 2,5 jam untuk tiba di hotel. Dan sebelum dia tiba di hotel, banyak media lokal Amerika yang sudah melaporkan melalui bandara. Bab 4116. Namun, media ini pada dasarnya tidak percaya bahwa penyanyi wanita Tiongkok memiliki basis penggemar yang kuat di Amerika Serikat. Bagaimanapun, mereka selalu merasa bahwa penyanyi Amerika adalah pemimpin musik pop global. Oleh karena itu, mereka bangga dan merasa benar sendiri. Berpikir bahwa tidak mungkin seorang penyanyi wanita Tiongkok memiliki pengaruh sebesar itu. Beberapa media lokal bahkan sengaja melontarkan pertanyaan, mengira fans yang datang di bandara adalah orang-orang yang disewa oleh agensi Queen. Dan Queen juga menggunakan kekuatannya untuk menjawab keraguan media barat tersebut. 3 jam setelah dia tiba di Amerika Serikat, tiket konsernya di New York dan Boston dikeluarkan tepat waktu. Total 90.000 tiket kedua konser tersebut terjual habis dalam waktu kurang dari 1 menit. Menciptakan penjualan lebih dari 100 juta dolar AS. Meskipun pasar pertunjukan di Amerika Serikat sangat matang, basis bintangnya juga sangat besar, sehingga sebagian besar pertunjukan sulit untuk terjual habis di box office. Dan bahkan jika bisa terjual habis, tidak mungkin terjual habis dalam waktu singkat. Sepotong berita ini langsung menjadi berita utama semua media hiburan di Amerika Serikat. Bahkan mitra Amerika Utara Queen dalam tur ini tidak menyangka konsernya memiliki daya tarik box office yang begitu kuat. Tiba-tiba, Queen menjadi salah satu topik terpanas di seluruh industri hiburan Amerika. Pada hari kedua setelah tiba di Amerika Serikat, Queen berpartisipasi dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pialang. Ini adalah penampilan publik pertamanya setelah tiba di Amerika Serikat. Media utama di Amerika Serikat menyiarkan siaran langsung, dan puluhan juta orang menontonnya secara bersamaan di TV dan berbagai platform online. Sekali lagi, masyarakat Amerika melihat pengaruh Ratu Tiongkok ini. Ketika Kazuo melihat berita di TV, pikiran pertamanya menyesal karena dia tidak memiliki kesempatan untuk tinggal di New York dan menonton konser Queen secara langsung. Lagi pula, konser Queen akan dimulai pada tanggal 15, dan dia akan meninggalkan Amerika Serikat dalam semalam setelah menyelesaikan misinya tanggal 11 malam. Dengan penyesalan ini, Kazuo memimpin 7 orang untuk menculik Fisher, manajer umum Aula Perjamuan Palace Hotel beserta 9 anggota keluarganya dari rumahnya di New York. Setelah orang 9 dibawa ke pinggiran kota, Finlay mengatur sebuah truk kontainer, memuat ke-9 orang itu ke dalam mobil, dan membawa mereka keluar dari New York sekaligus.
berhenti di halaman kontainer yang ditinggalkan. Setelah pulang kerja, ketika Fisher mengemudikan Mercedes-Benz-nya kembali ke rumah, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada seorang pun di rumah yang berisik itu. Istrinya tidak ada, keempat anaknya juga tidak ada, orang tua dan dua pengasuh Tionghoa juga hilang. Namun, rumah secara keseluruhan sangat rapi, dan sepertinya tidak ada kecelakaan yang terjadi. Tepat ketika Fisher mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon istrinya untuk mencari tahu apa yang terjadi, ponselnya berdering lebih dulu. Ternyata itu video call dari istrinya. Tanpa ragu, Fisher segera menekan tombol jawab. Saat layar terhubung, seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir. Kakinya mengeras, dan dia jatuh tergeletak. Dalam video tersebut, orang tua, istri dan anak-anaknya, serta dua pengasuh, semuanya berkumpul di dalam wadah. Mulut mereka dibalut lakban hitam, dan mereka hanya bisa meronta dan merintih kesakitan. Pada saat ini, suara seorang ninja terdengar dari video. Jika ingin keluargamu tetap hidup, jangan panggil polisi dan menghubungi siapapun. Ikuti instruksi kami. Saya akan membiarkan keluargamu pergi setelah semuanya selesai. Berbicara tentang ini, pihak lain mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan dingin. Namun, jika Anda berani memanggil polisi atau memberitahu orang lain tentang hal ini, inilah yang akan terjadi pada mereka. Begitu suara itu jatuh, di layar video, sebuah belati langsung terbang dan dimasukkan ke alis salah satu pengasuh dengan sangat cepat. Pengasuh yang masih meronta menghentikan semua gerakannya dalam sekejap dan mati total. Dan ekspresi saat ini sangat terdistorsi karena ketakutan, dan dia tidak tahan mati. Bab 4117. Pada saat ini, Fisher sangat ketakutan hingga dia hampir menangis sedihnya. Dia tidak punya waktu untuk berduka atas kematian tragis pengasuhnya. Dia memohon dengan marah di telepon. Saya mohon jangan sakiti keluarga saya. Tidak peduli kondisi apa yang Anda minta, saya akan setuju dengan Anda. Pihak lain berkata dengan puas, saya harap Anda bisa bekerja sama seperti yang Anda katakan. Jika Anda berani mempermainkan kami, saya jamin Anda bahkan tidak akan bisa melihat mayat keluarga Anda. Fisher menangis dan berkata, saya pasti akan bekerja sama, saya pasti akan bekerja sama. Tolong beritahu saya, apa sebenarnya yang Anda butuhkan dari saya? Pihak lain berkata dengan ringan, pergi dan buka pintu sekarang. Pemimpinku akan berkomunikasi dengan Anda secara langsung. Setelah mendengar ini, Fisher sedikit terkejut. Dia kemudian mendengar bel pintu. Dia berkata ke telepon dengan panik. Aku akan membuka pintu. Pihak lain berkata dengan dingin. Fisher, ingat apa yang aku katakan. Jika berani bermain trik, semua anggota keluargamu akan mati total. Pihak lain langsung menutup telepon. Fisher, yang lumpuh total, memindahkannya ke pintu, dan membuka pintu dengan susah payah. Begitu pintunya terbuka, dia melihat Kazuo berdiri di luar pintu. Kazuo sebenarnya telah menunggu Fisher kembali ke dekat rumah Fisher. Dia dapat menentukan waktu dan meneleponnya segera setelah Fisher sampai di rumah untuk mencegahnya menelepon polisi atau memberitahu orang lain. Namun, Hattori Kazuo datang. Dia sudah mengubah wajahnya. Ninja Jepang mempelajari teknik penyamaran ratusan tahun yang lalu. Dengan bantuan berbagai bahan teknologi, teknik penyamaran mereka menjadi sangat mahir sehingga orang biasa tidak mungkin melihat petunjuk apapun. Itu sebabnya Kazuo berani datang menemui Fisher secara terbuka. Saat Fisher melihat Kazuo, dia langsung berlutut, menangis, dan memohon, "Aku mohon maafkan keluargaku, aku mohon." Kazuo melangkah maju, membantu berdiri dengan satu tangan, menutup pintu dengan tangan lainnya, dan menyeretnya ke sofa di ruang tamu. Setelah itu, Kazuo melempar Fisher ke sofa, duduk di seberangnya, dan berkata dengan tenang, "Fisher, jika kamu ingin menyelamatkan keluargamu, satu-satunya kesempatan adalah bekerja sama denganku. Selama bekerja sama denganku dengan patuh, setelah ini selesai, aku pasti akan mengirim keluargamu kembali." Fisher dengan cepat berkata, "Katakan padaku, selama kamu bisa membawa keluargaku kembali dengan selamat, aku akan melakukan apa saja." Kazuo mengangguk, dan berkata dengan ringan,
Apa yang ingin saya lakukan sangat sederhana. Malam tanggal 11, akan ada makan malam amal di ruang perjamuan Anda. Saya ingin Anda mengatur saya dan orang-orang saya untuk menjadi pelayan. Jika kamu mengaturnya, kami akan menyelesaikan tugas. Ketika Visser mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Dia tidak tahu bahwa Queen akan menjadi salah satu tamu di makan malam amal ini. Dia hanya tahu bahwa makan malam amal ini diselenggarakan oleh tuan mudanya Homer dan kamar dagang Tiongkok. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Kazuo, pikiran pertamanya adalah bahwa orang-orang ini pasti berusaha untuk menyakiti Homer. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan panik, di belakang layar Palace Hotel sangat kuat. Sebaiknya Anda tidak memprovokasi, jika tidak. Kazuo dengan pemotongannya yang kasar, dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin keluargamu hidup, jangan bicara omong kosong padaku. Katakan saja padaku, bisakah kamu melakukan apa yang aku minta? Bab 4118. Visser berkata dengan nada menangis, kalau kalian ingin melakukan sesuatu yang buruk, saya akan menerimanya. Tapi mereka tidak akan membiarkanku pergi setelah itu. Kazuo tersenyum dan berkata, kalau begitu mungkin kamu bisa mengorbankan dirimu demi keselamatan keluargamu. Visser bertanya balik, bahkan jika saya melakukan apa yang Anda katakan, bagaimana Anda bisa menjamin keluarga saya akan dibebaskan? Kazuo tersenyum dan berkata, kamu hanya bisa memilih untuk mempercayaiku dalam hal ini. Aku tidak bisa memberikan jaminan kecuali janji. Saat dia mengatakan itu, Hattori mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan tajam, pertama, jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, keluargamu pasti akan mati. Segera setelah itu, ekspresi Hattori mereda lagi. Dia berkata dengan serius, Visser, saya bukan pembunuh mesum. Saya hanya ingin menyelesaikan misi dan meninggalkan Amerika Serikat dengan aman dengan uang. Saya tidak perlu membunuh keluargamu. Visser berkata dengan waspada. Siapa yang tahu jika Anda akan membunuh orang setelah kejadian selesai? Dalam kebanyakan kasus leluhuran, para penculik akan membunuh para sandera untuk menghindari terekspos. Membunuh. Kazuo tersenyum menghina, lalu berkata, gunakan otakmu Visser. Aku sedang membicarakanmu dengan wajah asliku. Aku juga akan muncul di ruang perjamuan dengan wajah asliku malam tanggal 11. Wajahku akan menangkap semua kamera penakwas di ruang perjamuan. Karena pasti akan terungkap, mengapa saya harus melakukan sesuatu untuk membunuh orang. Bukankah itu sama saja dengan menipu diri sendiri? Ketika Visser mendengar ini, dia agak mempercayai kata-kata Kazuo di dalam hatinya. Menurut pemahaman konvensionalnya tentang kejahatan, alasan membunuh dan diam adalah untuk menghindari paparan. Dan kata-kata Kazuo memang sangat masuk akal, karena orang itu sendiri yang harus diungkapkan. Membunuh dan diam sama saja dengan penipuan. Memikirkan hal ini, dia memandang Kazuo dan berkata, oke, aku berjanji, tolong jangan sakiti keluargaku. Jangan khawatir. Kazuo tersenyum dan berkata dengan serius, pada malam tanggal 11, orang-orangku akan memberi makan dan minum keluargamu, lalu menyembunyikan wadah di tempat yang benar-benar aman. Setelah saya meninggalkan Amerika Serikat, saya akan memberikan lokasi kontainer kepada kamu. Kamu bisa menyelamatkan mereka malam itu juga. Berbicara tentang ini, Kazuo berkata dengan sangat serius, Visser, setelah kami pergi, polisi mungkin akan mencari kamu untuk menyelidiki dan bahkan mendaftarkan kamu sebagai tersangka. Kamu tidak perlu takut, katakan saja yang sebenarnya. Kamu dapat langsung memberitahu polisi lokasi kontainer dan meminta polisi untuk membantu Anda menyelamatkan keluargamu. Polisi akan lebih mempercayai apa yang kamu katakan. Saya percaya meskipun mereka meminta pertanggungjawaban Anda, itu tidak akan terlalu berat. Paling-paling, Anda akan masuk penjara, tinggal selama beberapa tahun, tetapi keluarga Anda dapat bertahan hidup dengan aman. Ketika Visser mendengar ini, dia sedikit lebih berterima kasih kepada Kazuo di dalam hatinya. Karena dia tidak menyangka para interpretasi ini akan menganggap dirinya sangat teliti, dan sepertinya mereka memang memiliki sedikit keunggulan. Itu adalah kata-kata ofensif Kazuo yang benar-benar menghilangkan keraguan Visser. Jadi, dia menatap Kazuo dan berkata, pada malam tanggal 11,
Aku akan membawamu ke ruang komunikasi untuk menjadi pelayan. Hanya itu yang harus kulakukan, kan? Kazuo berkata sambil tersenyum. Bukan hanya aku, tapi 8 orang. Selama kamu mengatur kami 8 orang, misimu selesai. Setelah mengatakan itu, Kazuo berkata lagi, kamu tidak perlu khawatir orang lain merasa canggung. Sejauh yang saya tahu, makan malam tanggal 11 sangat besar. Saat itu, setidaknya ada 200 atau 300 tamu yang hadir. Spesifikasi makan malamnya sangat tinggi, pasti dibutuhkan lebih banyak orang. Saat itu, Anda dapat memberitahu orang lain bahwa kami berdelapan dari departemen lain atau palace hotel lain untuk sementara membantu Anda. Agar tidak ada dampak buruknya. Visser sedikit mengangguk. Untuk memaksimalkan keuntungan, hotel biasanya tidak memiliki tenaga kerja yang sangat memadai. Dan kebutuhan sementara sangat mudah. Di pasar tenaga kerja gratis di New York, terdapat banyak pekerja sementara yang bekerja 3 hari sehari. Selama mereka punya uang untuk makan, mereka akan bersedia melakukan pekerjaan paruh waktu untuk mencari nafkah. Selama mereka dibayar dengan upah per jam sebesar $15, tidak peduli apa pekerjaannya, pihak lain akan cepat-cepat melamar. Kelompok orang ini sangat mobile. Suatu hari mereka bekerja sebagai pelayan di hotel, kemudian mereka mungkin mencuci piring di restoran. Dan 2 hari kemudian mereka mungkin bekerja sebagai kuli angkut di lokasi konstruksi. Oleh karena itu, jika mengatur 8 pekerja sementara untuk datang pada saat itu, dia pasti tidak akan menimbulkan bahaya bagi orang lain. Memikirkan hal ini, dia mengumpulkan gigi dan berkata kepada Kazuo, "Oke, aku berjanji padamu, aku akan mengaturmu." Bab 4119. Segera, tanggal 11. Pagi hari yang sibuk dan ramai di New York. Ada arus bawah yang mengalir deras yang tersembunyi. Ribuan pasukan Istana Wanlong telah tiba di New York. Mereka bersembunyi di setiap sudut kota. Sedangkan Finlay dan Homer sudah tidak sabar menunggu. Pagi-pagi sekali, Homer memanggil Finlay ke ruang kerjanya. Dan berkata dengan bersemangat dan gugup, "Finlay, hampir semua berita utama di media mengangkat Queen Golding. Ini adalah sensasi global. Apa kamu yakin kita akan berhasil dan tidak dicurigai atas kejadian ini?" Finlay mengangguk dengan percaya diri, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Fox, Ninja Iga sudah mengatasi Visser. Hari ini mereka akan memasuki ruang perjamuan hotel sebagai pelayan sementara di bawah pengaturan Visser. Visser sudah mengatur mereka untuk membantu dengan alasan pengalaman mereka, lalu mengirim yang lain menjauh dari sekitar ruang tunggu Queen. Semua alat yang mereka butuhkan, dengan bantuan Visser, semuanya sudah diangkut ke bagian dalam ruang perjamuan tadi malam. Sekitar pukul 7.20 malam ini, kita akan menyerang Queen tepat waktu." Setelah mengatakan itu, Finlay berkata lagi, "Menurut jadwal yang telah kami tetapkan, Anda memberikan pidato di ruang perjamuan pada pukul 7.20. Sementara Queen menunggu di ruang tunggu untuk tampil sekitar pukul 7.40. Aula perjamuan akan membentuk penutup dan penghalang suara yang sempurna untuk memastikan saat ninja bergerak, orang lain tidak akan mendengar suara. Setelah mereka berhasil, mereka akan segera pergi melalui pintu belakang. Ketika asisten Anda mengundang Queen untuk tampil di atas panggung pada pukul 7.40, Anda akan menemukan semua orang kecuali Queen telah meninggal. Pada saat itu, suasana akan menjadi sangat kacau. Yang harus Anda lakukan adalah segera menelepon polisi dan serahkan sisanya kepada polisi." Karena itu, Finlay berkata lagi, "Panggil polisi." Dan Visser adalah tersangka nomor 1. Adapun ninja, mereka semua menggunakan teknik penyamaran. Polisi tidak mungkin menemukan mereka. Setelah mereka dimakamkan di Samudra Atlantik, insiden ini akan benar-benar memotong petunjuknya. Tidak ada yang bisa mengetahui keberadaan Queen, dan Anda tidak perlu khawatir masalah ini akan melibatkan Anda. "Bagus," kata-kata Finlay membuat Homer merasa tenang, dan dia berkata sambil tersenyum, "Malam ini, aku akan membuat Queen bersenang-senang di bawahku." Finlay berkata, "Tuan Fox, Anda sebaiknya menunggu dengan sabar. Malam ini pusat perhatian berada pada titik terberatnya. Anda sebaiknya mengadakan pertunjukan terlebih dahulu."
Lemparkan kasus ini ke kepolisian untuk menindaklanjuti kemajuan dan memohon kepada semua warga New York. Komunitas China akan bekerja sama. Tawarkan hadiah besar bagi yang bisa mendapatkan petunjuk berguna. Tinggalkan kesan yang baik pada publik. Selain Fisher, siapa lagi yang akan disalahkan? Kejadian ini juga akan membawa sedikit beban bagi keluarga Fox. Anda harus menemukan cara untuk menebus bagian dari dampak negatif ini. Homer mengangguk setuju dan berkata, lakukan saja apa yang kamu katakan. Setelah selesai berbicara, Homer bertanya kepada Finlay, Finlay, apa rencana pribadimu malam ini? Finlay berkata, Tuan Fox, saya akan menunggu di dermaga malam ini. 2 kapal sudah saya siapkan di dermaga. 1 untuk mengirim ninja Jepang itu untuk menjumpai kematian. 1 kapal lagi untuk membawa Queen ke pulau saya. Oke, Homer berkata dengan wajah jahat. Kalau begitu tunggu aku di pulau. Aku akan menyusul besok setelah menyelesaikan pekerjaanku. Pada saat yang sama, 300 km jauhnya dari Providence, Charlie dan Claire sedang sarapan bersama di kamar hotel. Claire tahu bahwa Charlie akan pergi ke New York hari ini. Dia bertanya dengan prihatin, suamiku, kapan kamu berangkat ke New York? Charlie melihat waktu dan berkata dengan santai, ayo pergi sekitar pukul 11. Claire mengangguk dan berkata, kamu harus berhati-hati di jalan. Kamu tidak ada di sini. Aku akan makan santai di kantin sekolah nanti siang. Pergi dan selesaikan pekerjaanmu. Jangan khawatirkan aku. Oke, Charlie tersenyum tipis dan berkata, saya yakin belum bisa kembali untuk makan malam. Setelah kelas, kembali ke hotel dan hubungi resto untuk memesan makanan. Hukum dan ketertiban di Amerika Serikat tidak terlalu bagus. Jangan makan malam di luar. Claire mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Aku akan langsung kembali ke hotel setelah kelas sore. Charlie juga tidak mengkhawatirkan keselamatan pribadi Claire. Lagi pula, Porter telah menempatkan sejumlah tentara wanita Istana Wanlong di hotel untuk diam-diam melindungi keselamatan Claire. Dengan orang-orang di sekitarnya, dia bisa pergi ke New York dengan percaya diri. Setelah sarapan, Claire membersihkan diri, mengucapkan selamat tinggal pada Charlie, dan pergi ke sekolah. Tidak lama setelah Claire pergi, Queen menelepon dan tidak sabar untuk bertanya, Kakak Charlie, kapan kamu berangkat? Helikopter sudah siap, kami bisa menjemputmu kapan saja. Charlie melihat waktu, baru jam 9 lewat. Dia berkata, jangan terlalu cemas. Jika ada yang harus kamu lakukan, silakan selesaikan dulu. Aku bisa menunggu sampai tengah hari. Queen berkata, mengapa saya tidak terburu-buru? Saya hanya menunggu kamu datang dan makan siang bersama saya. Saya sudah memesan restoran. Charlie bertanya dengan heran. Nana, bukankah kamu harus bekerja siang ini? Bab 4120. Queen tersenyum dan berkata, saya sudah menyisihkan seluruh waktu saya hari ini. Saya akan makan siang dengan kamu dan pergi berbelanja denganmu di sore hari. Saya sudah memesan restoran. Saat dia mengatakan itu, Queen berkata dengan genit, Kakak Charlie, kamu bisa siap-siap sekarang. Aku akan meminta helikopter tiba di atap hotelmu dalam 10 menit. Charlie tidak punya pilihan selain setuju, dan berkata, oke, aku akan berganti pakaian. 10 menit kemudian, sebuah helikopter berukuran sedang dari sebuah perusahaan penerbangan umum mendarat di apron di atap hotel. Setelah Charlie naik, helikopter dengan cepat lepas landas dan terbang menuju New York. Dari Providence ke New York, jarak garis lurus hanya sekitar 230 km. Dan helikopter hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk terbang di atas New York City. Setelah itu, helikopter mendarat di situs navigasi helikopter kecil di dekat Chinatown di New York. Begitu pesawat mendarat, seorang wanita berkacamata hitam berjalan mendekat dan berkata kepada Charlie yang baru saja turun dari pesawat, Tuan Wade, Queen sudah menunggumu di hotel. Silakan ikuti aku. Charlie melihat asisten Queen, Dorothy yang datang menjemputnya. Dia mengangguk dan berkata dengan ringan, kamu telah bekerja keras. Dorothy bergumam, Tuan Wade tidak perlu terlalu sopan. Setelah berbicara, dia membawa Charlie ke Cadillac yang diparkir di sebelah helikopter.
Dia berinisiatif membuka pintu belakang untuk Charlie, dan berkata, "Tuan Wade, silakan masuk ke mobil." Oke, Charlie membungkuk dan masuk ke mobil, dan Dorothy duduk di kursi penumpang. Duduk di kursi pengemudi adalah seorang pria kulit putih dengan tubuh yang kuat dan wajah tanpa ekspresi. Dia mengenakan kacamata hitam taktis dan headset intercom satu telinga. Dia tampak seperti pengawal profesional. Setelah Dorothy masuk ke dalam mobil, dia berkata kepada pengemudi, "Sudah waktunya berangkat." Sopir itu mengangguk dan segera pergi ke Chinatown, 1 kilometer jauhnya. Saat ini, pecinan New York sangat ramai. Toko-toko di kedua sisi jalan sedang ramai. Banyak pejalan kaki datang dan pergi di sepanjang jalan. Cadillac berhenti di depan restoran angsa panggang bergaya kanton yang biasa-biasa saja. Dorothy berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, Queen menunggu Anda di dalam." Tetapi karena statusnya, dia tidak bisa keluar menjemput Anda secara pribadi. Charlie mengangguk. Setelah mendorong pintu untuk turun dari mobil, dia melihat ke restoran angsa panggang, dan menemukan ada tanda tutup di pintu. Charlie penasaran. Bertanya-tanya mengapa Queen, penduduk asli East Cliff asli, mengundang dirinya ke restoran angsa panggang bergaya kanton untuk makan siang. Saat membuka pintu restoran ini, dia melihat luas lantai satu hanya lebih dari 20 meter persegi. Hanya terdapat 4 meja, dan separuh luasnya tertutup dapur belakang. Bisa melihat di mana-mana angsa panggang dan skuep tergantung. Dan di seluruh lantai pertama, hanya ada seorang pemuda berseragam putih yang sedang menggesekkan ponselnya. Melihat Charlie masuk, dia berkata, "Maaf, kami tidak buka hari ini." Begitu kata-kata itu selesai, Dorothy mendorong pintu masuk dan berkata, "Dia tamu Nona Golding." Pria muda itu dengan cepat berdiri dan berkata dengan hormat, "Ternyata tamu terhormat Nona Golding. Silakan ke lantai 2. Nona Golding sudah lama menunggu di lantai 2. Charlie berterima kasih padanya, lalu menaiki tangga ke lantai 2, dan keraguannya semakin dalam. Saat sampai di lantai 2, di meja persegi di tengah, Queen sedang duduk menghadap tangga. Melihat Charlie datang, dia dengan bersemangat melambai pada Charlie, "Kakak Charlie." Pada saat ini, ada seorang pria parubaya berambut abu-abu duduk di hadapan Queen dengan punggung menghadap Charlie. Melihat Queen menyapa di belakangnya, dia segera berdiri dan berbalik. Saat dia melihat Charlie, pria parubaya itu tertegun. Setelah beberapa detik, dia tiba-tiba berlutut dengan satu kaki, menggenggam tangannya di atas kepalanya, dan berteriak dengan penuh semangat dan hormat, "Tuan Wade." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.